Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SE AKMSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Dr. I Gustiayu Purnamawati, SE MSI AK, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Putu Riasti Masdiantini, SE MSI, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Solvabilitas, Modal Kerja dan Sales Growth terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kolma Agus Ekatana Saptaulana dengan NIM 1817051278. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Langsung saja ke bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis skripsi ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Profitabilitas merupakan kunci utama dalam melihat perkembangan dan pertumbuhan penjual perusahaan, di mana profitabilitas akan memberikan gambaran secara umum mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan yang mampu mempertahankan tingkat profitabilitas dapat mengakibatkan investor semakin setia untuk membeli saham-saham yang dijual oleh perusahaan. Namun, pada kenyataannya sulit bagi suatu perusahaan untuk mempertahankan tingkat profitabilitas yang tinggi secara terus-menerus mengingat ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Perekonomian Indonesia di tahun 2020 diketahui mengalami perlambatan karena pandemi COVID-19. Sektor properti dan real estate dan menjadi indeks sektoral dengan penurunan terdalam. Indeks anjlok sekitar 43,07% secara year to date. Rata-rata ROE perusahaan properti dan real estate mengalami ketidakstabilan setiap tahunnya dan mengalami penurunan cukup drastis hingga minus. Dapat dilihat dari data ROE 5 tahun terakhir yang cukup mengalami penurunan cukup drastis. Di antaranya yaitu Bukit Dharma Property, Lipo Cikarang, Lipo Karawaci, dan Modern Realty. Ya, data perusahaan sektor properti dan real estate kebanyakan mempunyai ROE rata-rata kurang dari standar industri yaitu 40%. Ini menandakan perusahaan properti dan real estate laba yang dihasilkan dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan masih sangat kurang. Adanya fenomena ketidakstabilan profitabilitas perusahaan properti dan real estate di Indonesia yang mencerminkan kondisi profitabilitas perusahaan properti dan real estate kurang maksimal disebabkan berbagai faktor. Solvabilitas menggambarkan sejauh mana kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan dibiayai dengan menggunakan hutang. Apabila suatu perusahaan lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan dengan modal sendiri, maka solvabilitas akan semakin besar, sehingga hal ini akan berdampak pada profitabilitas suatu perusahaan. Modal kerja wajib dikelola secara tepat untuk mengetahui jumlah modal kerja optimal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Adanya perputaran modal kerja yang tinggi menandakan adanya kesempatan untuk tumbuhnya nilai profitabilitas pada perusahaan yang tinggi untuk masa yang akan datang. Sales growth merupakan salah satu faktor dalam penentuan keputusan pendanaan karena penjualan yang meningkat akan meningkatkan laba perusahaan. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul Pengaruh Solvabilitas, Modal Kerja, dan Sales Growth terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah terdapat pandemi COVID-19 yang melanda sampai saat ini membawa ketidakpastian dan mengubah sudut pandang pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk membantu pelaku usaha serta minat investasi di bidang properti. Yang kedua itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, sales growth, rate of growth, ukuran perusahaan, modal kerja, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti membatasi permasalahannya pada pengaruh solvabilitas, modal kerja, dan sales growth terhadap profitabilitas. Untuk rumusan masalahnya adalah apakah solvabilitas, modal kerja, dan sales growth memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu apakah solvabilitas, modal kerja, dan sales growth secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi. Untuk manfaat praktisnya bagi investor menilai kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan investasi. Bagi perusahaan, pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Bagi Undiksa, sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
bagi masyarakat memberikan gambaran mengenai kondisi profitabilitas perusahaan dan bahan analisa atau pertimbangan bagi kalangan masyarakat sebelum mulai investasi di pasar modal. Materi selanjutnya yaitu kajian teori. Grand teori yang digunakan yaitu pecking order theory. Pecking order theory menjelaskan bahwa perusahaan lebih menyukai penggunaan pendanaan dari modal internal, yaitu dana yang berasal dari aliran kas, laba ditahan, dan depresiasi. Karena dengan menggunakan modal internal, maka tidak ada kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan yang punya profitabilitas tinggi untuk memungkinkan menggunakan retained earning sebagai sumber pendanaan perusahaan. Dalam pecking order theory terdapat urutan prioritas berkaitan dengan aktivitas pendanaan perusahaan. Perusahaan lebih mengutamakan sumber-sumber dana internal terlebih dahulu sebelum menggunakan sumber eksternal yaitu utang. Teori selanjutnya yaitu teori agensi. Hubungan keagenan terjadi ketika pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan atau prinsipal dan manajemen perusahaan atau agen. Dalam perspektif profitabilitas, teori agensi digunakan untuk memahami bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan tentu akan mengetahui lebih banyak informasi mengenai kinerja internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Sekondari teori dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, solvabilitas, modal kerja, dan sales growth. Kajian hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu menurut Miswanto 2017, efisiensi modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Yang kedua, menurut Alexandre dan Wikswana 2018, solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Fadila 2017, solvabilitas berpengaruh signifikan dan terdapat hubungan positif antara solvabilitas terhadap profitabilitas. Selanjutnya, menurut Sari dan Purwohandoko 2019, cash turnover, receivable turnover tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Inventory turnover memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Menurut Nugraha dan kawan-kawan 2020, efisiensi modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sales growth berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Sulistiana dan Yahya 2020, solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Menurut Saripah dan kawan-kawan 2021, modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Yang terakhir, bulan dari 2021, perputaran modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya, kerangka pemikiran bisa dilihat di slide. Dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini terdiri dari 3 jenis variabel independen, yaitu solvabilitas, modal kerja, dan sales growth, serta 1 jenis variabel dependen, yaitu profitabilitas. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini yaitu solvabilitas berpengaruh positif terhadap profitabilitas, modal kerja berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sales growth berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Solvabilitas, modal kerja, dan sales growth secara simultan berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Rancangan penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya, menetapkan waktu dan lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian menyajikan hasil analisis hingga menyimpulkan hasil penelitian. Untuk jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan sumber data berupa data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang listing di Bursa Efek pada periode 2016 sampai 2020. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Kriteria yang digunakan dalam melakukan pemilihan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2020 dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara rutin pada periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum tahun 2016.
perusahaan tidak terlibat masalah atau dapat teguran dari Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir itu perusahaan yang sahamnya masih aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memiliki harga saham di atas 50. Lalu diperoleh 36 perusahaan properti dan real estate yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk definisi operasionalnya, variabel independen menggunakan profitabilitas yang diproyeksikan menggunakan rasio return on equity. Untuk variabel independen menggunakan 3 variabel yaitu solvabilitas yang diproyeksikan menggunakan rasio debt to equity ratio, modal kerja yang diproyeksikan menggunakan working capital turnover, dan sales growth yang diproyeksikan menggunakan rasio pertumbuhan penjualan. Selanjutnya untuk metode analisis data menggunakan 3 uji yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji statistik deskriptif terdiri dari nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis terdiri dari analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2016 sampai 2020. Berdasarkan waktu yang telah ditentukan, peneliti berhasil mengumpulkan keseluruhan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan properti dan real estate yang menjadi sampel dalam penelitian ini sehingga dapat diolah atau dianalisis ke dalam tahap selanjutnya dengan bantuan menggunakan IBM SPSS. Selanjutnya hasil analisis statistik deskriptif. Dapat dilihat di slide bahwa nilai standar deviasi X1 lebih kecil dari skor rata-rata, menunjukkan bahwa solvabilitas sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan data solvabilitas tidak bervariasi. Nilai standar deviasi X2, X3, dan Y lebih besar dari skor rata-rata, menunjukkan bahwa modal kerja, sales growth, dan profitabilitas sebaran skornya semakin jauh dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan data yang bervariasi. Selanjutnya uji asumsi klasik, bagian yang pertama yaitu uji normalitas. Dapat dilihat di slide nilai sig1 sampel KS tes yang ditunjukkan oleh sig2 valid sebesar 0,064. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data terdistribusi normal jika nilai sig lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Uji yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dapat dilihat di slide bahwa nilai PIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat di slide bahwa nilai signifikasi antara variabel bebas dengan absolut residual atau ABS lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Uji keempat yaitu uji autokorelasi. Dapat dilihat di slide bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,250. Nilai Durbin-Watson berada di antara -2 dan +2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi. Kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Dapat dilihat di slide bahwa konstanta sebesar 0,081 artinya bahwa apabila semua variabel independen nilainya 0, maka profitabilitasnya memiliki nilai 0,081. Untuk koefisien X1 bernilai negatif yang artinya variabel X1 memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan X2 dan X3 bernilai positif yang artinya variabel X2 dan X3 memberi pengaruh positif terhadap profitabilitas. Selanjutnya analisis koefisien determinasi. Dapat dilihat di slide nilai koefisien determinasi sebesar 0,658. Hal ini menunjukkan bahwa 65,8% variabel profitabilitas dipengaruhi oleh variabel solvabilitas, modal kerja, dan sales growth, sedangkan 34,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya uji T. Dapat dilihat di slide yaitu solvabilitas memiliki nilai signifikasi uji T sebesar 0,00. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar -0,065. Jadi dapat disimpulkan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif yang signifikan terhadap
profitabilitas, sehingga H1 ditolak. Modal kerja memiliki nilai signifikasi UJT sebesar 0,00. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,011. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sehingga H2 diterima. Sales growth memiliki nilai signifikasi UJT sebesar 0,00. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,085. Jadi dapat disimpulkan bahwa sales growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sehingga H3 diterima. Selanjutnya uji F atau uji simultan. Dapat dilihat di slide nilai F hitung sebesar 115,579 dan signifikasi sebesar 0,00. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh solvabilitas modal kerja dan sales growth secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sehingga H4 diterima. Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan, dijelaskan pada penelitian ini yaitu solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Artinya semakin besar proporsi utang yang digunakan untuk modal suatu perusahaan, maka akan menurunkan tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Semakin cepat perputaran modal kerja perusahaan, maka semakin tinggi profitabilitasnya. Sales growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Semakin tinggi penjualan bersih yang dilakukan oleh perusahaan, maka dapat mendorong semakin tinggi pula profit quarter yang mampu dihasilkan, sehingga dapat mendorong semakin tingginya profitabilitas suatu perusahaan. Seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan profitabilitas memiliki hubungan yang erat dengan solvabilitas yang baik, perputaran modal kerja yang efektif, serta pertumbuhan penjualan yang meningkat, sehingga berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Implikasi dalam penelitian ini secara teoritis memberikan implikasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang diharapkan. Dengan hasil penelitian ini dapat meningkatkan konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya mengenai profitabilitas suatu perusahaan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sangat diharapkan menjadi pendoban serta pertimbangan yang harus diperhatikan bagi perusahaan, investor dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Yang terakhir, bab 5 yaitu penutup. Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial modal kerja dan sales growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan solvabilitas modal kerja dan sales growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu bagi perusahaan yang ingin meningkatkan profitabilitasnya wajib memperhatikan variabel-variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain seperti likuiditas, aktivitas, rate of growth, ukuran perusahaan, dan lain sebagainya yang dianggap dapat mempengaruhi pengambilan keputusan profitabilitas. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat diharapkan dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, khususnya pada investasi pada perusahaan properti dan real estate. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.